Saudara pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Manda di channel Tikat Studio. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di malam Jumat. Seperti biasa ada segmen cerita horor di mana di sini saya akan membacakan beberapa kisah-kisah mistis yang sudah dikirimkan melalui email kami di devrasel@gmail.com. Bagi teman-teman yang juga punya pengalaman serupa atau punya pengalaman mistis dan pengalaman yang berhubungan dengan cerita-cerita gaib, bisa juga dibagikan di sini supaya bisa saya bacakan di hari berikutnya. Pada episode kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari Mas Chandra. Mas Chandra ini mempunyai sebuah pekerjaan yang cukup unik ya, dan yang pasti berhubungan dengan sesuatu yang bisa sangat mungkin bersinggungan dengan hal gaib. Nah, apa tuh pekerjaannya kira-kira? Kita langsung saja simak cerita yang pertama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo teman-teman, saya Chandra, seorang pengemban jenazah profesional. Mungkin banyak dari kalian yang tidak familiar dengan profesi ini. Kami bukan sekedar tukang gali kubur atau pemandi jenazah. Kami adalah tim khusus yang dipanggil untuk tugas-tugas sensitif seperti mengurus jenazah korban bencana, merawat jasad untuk keperluan forensik, atau yang paling sering melakukan pemindahan makam yang sudah lama. Kami bekerja dengan hati-hati memastikan setiap jasad diperlakukan dengan hormat. Karena kami tahu pekerjaan ini tidak hanya melibatkan yang terlihat, tapi juga yang tak kasat mata. Tugas saya kali ini adalah memimpin tim untuk membantu sebuah keluarga untuk memindahkan makam almarhum yang sudah berusia 40 tahun dari desa terpencil di Kebumen menuju ke pemakaman keluarga yang baru di Karawang. Alasan keluarga ini sederhana namun penuh haru, yaitu mereka ingin makam almarhum ayahnya berada di dekat tempat tinggal mereka sekarang. Sebuah permintaan yang terasa normal. Tetapi di balik setiap makam tua selalu ada cerita yang belum selesai. Keanehan sudah dimulai jauh sebelum kami berangkat. Suatu malam saat saya sedang bersantai di ruang tamu, suasana rumah tiba-tiba terasa dingin, seolah AC menyala padahal sudah mati. Dari sudut mata saya melihat ada sosok pria duduk di sofa seberang. Dia mengenakan pakaian lama, wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Saya menelan ludah, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi. Namun dia ada di sana nyata. Saya tak bisa bergerak seolah ada beban tak kasat mata yang menahan saya. Sosok itu hanya menatap saya, selama beberapa detik lalu menghilang tanpa jejak. Malam itu saya tak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi sosok pria di sofa. Saat akhirnya terlelap, dia kembali muncul dalam mimpi. Kali ini saya berada di sebuah tempat gelap dan dingin. Tidak ada cahaya, hanya kabut tebal dan keheningan yang menyesakkan. Tiba-tiba dari kegelapan suara serak dan bergetar terdengar. Bukan suara yang mengancam, melainkan suara yang penuh permohonan. Pria itu berdiri di depan saya, menatap dalam-dalam dan hanya mengucapkan 3 kata yang menggetarkan jiwa saya. Tolong sempurnakan saya. Saya terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Beberapa hari kemudian kami tiba di rumah keluarga almarhum di Kebumen. Kami disambut oleh Bapak Didi, putra dari almarhum yang dengan ramah mempersilakan kami masuk. Di ruang tamu, mata saya langsung tertuju pada sebuah foto lama yang terpajang. Jantung saya seolah berhenti berdetak. Pria di dalam foto itu adalah pria yang muncul di sofa dan mimpi saya. Bapak Didi melihat keterkejutan saya dan menjelaskan bahwa itu adalah foto almarhum dari bapaknya. Pada saat itu saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan biasa. Ini adalah panggilan dari dunia lain. Pria itu mungkin adalah jin karin dari almarhum yang merasa makamnya tidak akan sempurna tanpa bantuan saya. Tim kami sendiri terdiri dari saya, asisten saya yang masih muda bernama Ipan, dan 2 penggali kubur lokal bernama Bowok dan Joko. Ketika kami tiba di pemakaman, kami melihat makamnya sudah terbuka. Pihak keluarga rupanya sudah menggali kubur sehari sebelumnya, tetapi tidak ada yang berani melanjutkan. Karena hari sudah gelap, kami memutuskan untuk bermalam di sana. Malam itu suasana di pemakaman sangat berbeda dari siang hari. Suhu turun drastis dan angin berhembus membawa bisikan-bisikan aneh. Kami mendirikan tenda dan menyalakan api unggun. Tetapi tidak ada yang bisa santai. Bayangan-bayangan dari batu nisan yang miring seolah bergerak-gerak di bawah remang cahaya api. Saya bisa merasakan ada banyak mata yang mengawasi kami dari kegelapan. Sekitar tengah malam, ketegangan memuncak. Saya mendengar Bowo dan Joko,
Dua penggali kubur itu mulai berbisik-bisik. Ada di sana, ada di sana. Tiba-tiba salah satu dari mereka, yaitu Bowo, berteriak kencang, "Jangan ganggu kami." Matanya melotot dan dia mulai meronta-ronta di tanah. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara Bowo, melainkan geraman serak yang dalam dan penuh amarah. Joko yang melihat temannya kesurupan pun ikut panik. Tidak lama kemudian ia juga teriak dan matanya memutih. Situasi langsung menjadi kacau. Saya tahu ini adalah ujian pertama. Saya memerintahkan Ipan untuk tetap tenang di tendanya. Saya mendekati Bowo dan Joko, mencoba menenangkan mereka. Dengan membaca ayat-ayat suci dan doa, saya meletakkan tangan saya di kepala mereka. Saya berbicara kepada roh yang merasuki mereka. "Siapapun Anda, kami tidak mengganggu. Kami hanya menjalankan tugas. Jangan ganggu pekerjaan kami dan kembalilah ke tempat kalian." Butuh beberapa saat, tetapi akhirnya perlahan-lahan tubuh mereka kembali lemas dan kesadaran mereka kembali. Mereka tampak kebingungan dan kelelahan. Malam itu tidak ada satuun dari kami yang bisa tidur. Pagi harinya dengan tubuh yang letih kami memulai pekerjaan. Tugas utama kami adalah mengangkat peti mati almarhum yang sudah berusia 40 tahun. Kami berempat termasuk saya mencoba mengangkat peti itu. Anehnya peti itu terasa sangat berat seolah terbuat dari besi padat. Kami mengerahkan seluruh tenaga, berteriak, dan berusaha sekuat tenaga. Tetapi peti itu tidak bergeser sedikit pun. Kami semua kebingungan. Saya sadar ini bukan soal berat fisik. Ini adalah ulah dari si jin Karin almarhum. Saya bisa merasakan kehadirannya yang kuat di dekat peti mati seperti perisai tak kasat mata. Saya meminta tim saya untuk mundur sejenak. Saya mendekat ke peti mati, membungkuk dan berbicara dengan suara yang penuh hormat. "Saya Chandra, diutus oleh keluarga Bapak. Saya tahu Bapak ada di sini. Kami datang untuk menepati janji untuk menyempurnakan jasad Bapak. Tolong izinkan kami membawa jasad Bapak ke tempat yang lebih baik. Kami berjanji akan menjaganya." Setelah saya selesai berbicara, sebuah hembusan angin dingin menyapu melewati saya. Tiba-tiba peti mati itu terasa ringan. Saya memanggil tim saya. "Ayo kita coba lagi." Kali ini kami bisa mengangkat peti mati dengan mudah seolah tidak ada beban sama sekali. Ini adalah bukti nyata bahwa komunikasi spiritual berhasil. Pekerjaan hampir selesai tetapi terjadi musibah. Tim kami beristirahat sejenak untuk makan dan minum. Ipan yang sejak tadi ketakutan dan gugup izin untuk buang air kecil. Dengan tergesa-gesa ia pergi menjauh ke balik pohon tua. Saya tak menyangka di tempat ia buang air kecil ternyata ada sebuah makam lain. Ia tidak tahu bahwa ia buang air kecil di atas makam ibu dari almarhum. Seketika itu juga Ipan berteriak kencang. Tubuhnya kejang-kejang dan ia jatuh pingsan. Saya dan tim berlari ke arahnya. Mata Ipan terbuka tetapi tatapannya kosong dan penuh amarah. Suaranya berubah menjadi geraman serak yang menyeramkan. Ia bangkit merangkak di tanah dan berusaha mendekati makam ibunda almarhum dengan tatapan penuh dendam. Jelas sekali Ipan kerasukan. Roh ibu almarhum marah besar karena makamnya tidak dihargai. Situasi ini jauh lebih berbahaya daripada yang pertama. Roh ibu almarhum ini memiliki aura yang jauh lebih kuat dan penuh amarah. Saya tahu saya harus bertindak cepat. Saya memerintahkan tim saya untuk menahan Ipan dan saya memulai proses penanganan. Saya tidak hanya membaca doa-doa, saya berdialog dengan roh yang ada di dalam tubuh Ipan. "Saya Chandra, kami datang dengan niat baik. Ipan tidak bermaksud tidak sopan," kata saya. Roh itu tertawa sinis dari dalam tubuh Ipan. "Dia mengotori rumahku. Dia mengganggu istirahatku," raungnya. Saya mencoba menenangkannya. "Maafkan kesalahan Ipan, dia tidak tahu. Kami semua menghormati tempat ini." Saya membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang lantang mencoba mengusir roh tersebut. Saya juga meminta Ipan yang ada di dalam sana untuk melawan untuk tidak menyerah. Pertarungan spiritual ini berlangsung lama. Tubuh Ipan bergetar hebat. Air mata mengalir dari matanya. Pada satu titik, Ipan benar-benar kelelahan dan roh itu pun ikut melemah. Dengan sisa tenaga, saya mendekati Ipan dan memeluknya membacakan doa-doa terakhir. Perlahan amarah di matanya mereda dan ia pun kembali tersadar. Ipan langsung menangis meminta maaf berkali-kali atas perbuatannya. Kami semua terdiam merenungkan apa yang baru saja terjadi. Setelah semua cobaan itu, kami akhirnya berhasil memindahkan jasad almarhum dengan selamat.
Perjalanan ini bukan hanya sekedar memindahkan makam, tapi juga sebuah pelajaran besar bagi saya dan tim ini. Kami jadi paham dalam pekerjaan ini kita harus selalu bersikap sopan dan menghormati hal-hal yang tidak terlihat. Karena terkadang mereka tidak berniat jahat. Hanya ingin memastikan tugas yang saya emban berjalan dengan sempurna. Kami pun berhasil menyempurnakan jasad almarhum seperti yang ia minta dalam mimpi saya. Dan di pemakaman baru di Karawang, kami menguburkannya kembali dengan penuh hormat. Kisah ini akan selalu saya ingat sebagai pengingat bahwa pekerjaan saya bukan hanya soal fisik, tapi juga soal spiritualitas, penghormatan, dan komunikasi dengan dunia yang berbeda. Saya Chandra pamit undur diri. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita saya ini. Terima kasih Mas Chandra yang sudah membagikan pengalamannya untuk teman-teman yang ada di sini. Kita tunggu nih cerita selanjutnya dari Mas Chandra yang pastinya kalau pekerjaannya masih berhubungan dengan penggalian kubur dan semacamnya pasti lebih banyak cerita yang akan bisa dibagikan untuk teman-teman semua yang ada di sini ya.